Salam sejahtera bagi kita semua. Mengapa Allah memilih simbol ular sebagai sarana keselamatan, padahal ular adalah lambang dosa dan iblis? Bagaimana mungkin memandang sesuatu yang melambangkan dosa justru membawa kehidupan, bukan kematian? Mengapa keselamatan manusia menuntut Allah sendiri untuk menjadi manusia? Bukankah Ia dapat menyelamatkan dengan cara yang lain? Siapakah Yesus sebenarnya? Hanya manusia yang agung atau Allah yang sejati, yang rela merendahkan diri demi menebus manusia dari dosa? Temukan jawabannya dalam program Grounded in the Bible. Jumpa kembali dalam program Grounded in the Bible. Mendasarkan segala sesuatu hanya pada Alkitab. Dalam episode ini, kita akan berbicara tentang Anak Allah. Untuk memulai, mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan kiranya hikmat sorga menjadi bagian kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti tentang Engkau. Kepadamu Allah di sorga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pernahkah kita membayangkan satu tempat yang tadinya aman, namun tiba-tiba berubah menjadi tempat kematian? Padang belantara, yang dahulu menjadi tempat perlindungan bangsa Israel, ini justru dipenuhi teror ular-ular berbisa. Racun mereka mematikan, dan orang-orang mati bergelimpangan. Ketakutan menyelimuti seluruh perkemahan. Mengapa? Sepertinya Allah membiarkan situasi ini terjadi. Alkitab menunjukkan bahwa dosa selalu membawa maut. Allah telah berkata sejak awal, di dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Dan Roma 6 ayat 23 menuliskan bahwa upah dosa ialah maut. Lalu, dalam keadaan putus asa, bangsa itu berseru, "Musa, tolong doakan bangsa ini." Apa jawaban Allah? Jawabannya justru mengejutkan. Allah tidak menyuruh Musa mempersembahkan korban di mezbah, tetapi Ia memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan meninggikannya di atas sebuah tiang. Mengapa ular? Bukankah ular adalah lambang setan dan dosa? Sejak awal, ular melambangkan iblis. Hal ini dapat dibaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan Wahyu 12 ayat 9. Namun justru disinilah kedalaman rencana Allah dinyatakan. Setiap orang yang dipagut ular hanya perlu memandang kepada ular tembaga itu, dan ia akan tetap hidup. Firman Tuhan mencatat di dalam Bilangan 21 ayat 9, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Apakah ini sekedar kisah penyembuhan atau ada makna yang lebih dalam yang dapat kita pahami? Ini adalah lambang yang sangat dalam tentang Kristus. Yesus sendiri menjelaskannya di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak manusia harus ditinggikan. Kalau begitu, apa artinya Yesus ditinggikan seperti ular tembaga di padang gurun? Ini mengartikan bahwa Yesus mengambil posisi manusia berdosa. Bukan karena Yesus berdosa, tetapi karena Yesus menanggung dosa. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 3, Allah mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Bahkan lebih tegas lagi, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sama seperti orang Israel, tidak disembuhkan oleh karena usaha mereka, tetapi hanya dengan memandang. Begitu juga keselamatan manusia, hanya diperoleh dengan memandang kepada Kristus. Namun, bagaimana Allah menjadi manusia? Dan mengapa itu harus terjadi? Oleh sebab dosa.
sehingga manusia telah dipisahkan dari sumber kehidupan. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kasih Allah harus dinyatakan dengan cara yang paling radikal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus tidak datang secara mendadak. Ia telah direncanakan sejak kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 20 menjelaskan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan sejak kejatuhan manusia, Allah sudah memberi janji pertama tentang juru selamat. Di manakah janji itu? Kejadian 3 ayat 15 memberikan penjelasan. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini adalah komunikasi yang terjadi antara Allah dan setan yang diwujudkan dalam rupa ular pada waktu di Taman Eden. Dan ini merupakan gambaran kemenangan Kristus yang disertai dengan penderitaan. Itu sebabnya pengorbanan di kayu salib sudah dapat dilihat sejak di Taman Eden. Mengapa kemudian ada sistem korban? Karena dosa menuntut kematian. Tetapi Allah menyediakan pengganti. Puji Tuhan. Di dalam Imamat 1 ayat 3-4 dan Ibrani 9 ayat 22 menjelaskan bahwa korban binatang yang tidak bercacat hanyalah bayangan dari Kristus yang tidak berdosa. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 53, Mika 5 ayat 2 menjelaskan bahwa semua nubuat tentang Mesias, kelahirannya, penderitaannya, kematiannya digenapi hanya dalam Yesus. Apakah kedatangan Yesus terjadi secara kebetulan? Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Bahkan waktu pelayanan dan kematiannya dinubuatkan secara tepat dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Matius 27 ayat 51 menuliskan, ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua. Itu bertanda bahwa sistem korban telah berakhir. Jalan kepada Allah kini terbuka melalui Kristus. Namun, apakah kisah ini berakhir di kayu salib? Alkitab menegaskan kebangkitannya. Daud menuliskan dalam Mazmur 16 ayat 10, "Engkau tidak menyerahkan orang kudusmu kepada kebinasaan." Yesus telah bangkit dan berkata, di dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Wahyu 1 ayat 18, "Aku hidup sampai selama-lamanya dan memegang segala kunci maut." Siapakah Yesus sebenarnya? Allah atau manusia? Jawabannya adalah kedua-duanya. Yohanes 1 ayat 14 dan Kolose 2 ayat 9 memberikan penjelasan. Firman itu telah menjadi manusia, dan dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ini adalah misteri iman yang besar. Paulus menuliskan dalam 1 Timotius 3:16, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadat kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Di dalam Matius 28 ayat 18, Ibrani 13 ayat 8, dan Lukas 1 ayat 35 menjelaskan tentang sifat ilahi Yesus. Maha kuasa, maha hadir, kekal, kudus, dan penuh kasih. Ia juga sungguh manusia. Ia lahir, bertumbuh, lapar, letih, menderita, dan mati, namun tanpa dosa. Penjelasan ini dapat dibaca dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Ia adalah satu pribadi dengan dua sifat. Ia mati sebagai manusia, tetapi keilahiannya tidak dapat mati. Lalu apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Keselamatan kita aman di dalam Dia. Ia adalah juru selamat sempurna, imam besar yang berbelas kasihan, dan raja yang menang atas maut. Karena itu,
Alkitab mengajak kita di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan, sama seperti orang Israel dahulu, hidup tidak diperoleh dengan usaha, tetapi dengan memandang. Hari ini pun, kehidupan kekal dapat diperoleh dengan memandang kepada Kristus yang ditinggikan di salib. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, firman telah disampaikan, dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami akan dimengertikan oleh Roh Kudus untuk firman yang telah kami dengar. Dan kiranya ini membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan juga membawa berkat bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Allah di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.